Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Ria Alinda dengan NIM 126402202148, yang kedua Riris Melinda Akhirin dengan NIM 126402202151, yang ketiga Rizal Fauzi Anggara dengan NIM 126402202155, yang keempat Evani Norzalina Pamuji dengan NIM 126402203186, dan yang kelima Hilda Rohma Zauzi dengan NIM 126402203188. Akan menjelaskan materi dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kontemporer oleh Abu A'la Al-Maududi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Tamrin MSy. Yang pertama, A. Biografi Abu A'la Al-Maududi. Lahir dengan nama Sayyid Abul A'la Al-Maududi pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang religius. Ayahnya bernama Abu Hasan, yang merupakan seorang pengacara yang terkenal sebagai orang yang alim dan rajin beribadah. Mereka adalah keturunan dari sufi besar tarekat Kristiyah yang banyak berperan dalam menyebarkan agama Islam di India. Pendidikannya diawali di Madrasah Furqaniyah, sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan Islam tradisional. Kemudian, orang tua Al-Maududi lebih memilih mendidiknya di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu, dan Inggris. Sebab, mereka tidak ingin Al-Maududi pergi ke sekolah Inggris. Dalam konteks inilah dapat dipahami kenapa Al-Maududi menjadi seorang tradisionalis fundamentalis dengan latar belakang pendidikan yang anti-barat. Di usia 11 tahun, Maududi masuk sekolah di Aurangabad. Di sini ia mendapatkan pelajaran modern. Namun, 5 tahun kemudian ia terpaksa meninggalkan sekolah formalnya setelah ayahnya sakit keras dan kemudian wafat. Setelah ayahnya wafat, Maududi memutuskan untuk make a living by pen, mencari penghidupan dengan pena sebagai penulis dan jurnalis. Pada mulanya, ia bekerja dengan kakaknya, Sayyid Abu Khair Maududi, yang saat itu menjabat sebagai editor surat kabar Medina di Bincor Uttar Pradesh. Tak lama kemudian pada tahun 1920, di usianya yang ke-17 tahun, ia ditunjuk untuk menduduki jabatan editor di surat kabar Taj yang diterbitkan di Jabalpur, Madhya Pradesh. Tetapi pada akhir tahun itu juga, Maududi ditawari jabatan serupa oleh pemilik surat kabar Muslim yang akhirnya diterima dan dipegangnya hingga tahun 1923. Serta mengelola surat kabar Al-Jam'iyat mulai tahun 1925 hingga tahun 1928. Pada tahun 1928 tersebut, Maududi mengundurkan diri dari jabatan editor di Al-Jam'iyat dan memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya untuk melakukan riset dan pengajian guna lebih memperdalam pengetahuannya tentang Islam secara otodidak. Setelah istirahat hampir 5 tahun dari jurnalisme, Maududi terpanggil kembali pada dunia jurnalistik dan kali ini ia langsung menduduki posisi editor majalah bulanan Tarjuman Al-Quran, tepatnya pada tahun 1933. Tulisan Abu A'la Al-Maududi banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Salah satunya, ia pernah menulis buku perbandingan antara Islam, sosialisme, dan kapitalisme dalam bahasa Urdu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Hashim Al-Haddad dengan judul Dasar Ekonomi Antara Islam dan Sistem-Sistem Ekonomi Modern. Selanjutnya, secara khusus, ia juga menulis buku tentang riba dalam pandangan Islam dengan pendekatan ekonomi yang akurat secara teoritis. Abu A'la Al-Maududi merupakan figur penting dalam kebangkitan Islam pada dasawarsa terakhir ini. Hingga pada akhirnya, beliau wafat pada tanggal 22 September 1979 di Buffalo, New York, dan dikuburkan di rumahnya di daerah Lehrah, Lahore. Submateri yang kedua yaitu karya Abu A'la Al-Maududi. Abu A'la Al-Maududi merupakan seorang otodidak yang berhasil. Dengan bekal beberapa bahasa yang sudah dikuasainya sejak awal tahun 1920-an, di samping bahasa Urdu, beliau juga bisa berbahasa Arab, Persia, dan Inggris. Selain itu, beliau mampu mempelajari segala macam ilmu yang diminatinya dengan sukses. Dengan berbekal ilmu yang dipunyainya, beliau mampu menciptakan karya-karya yang dituangkan dalam bentuk buku. Adapun karya-karyanya yang dituangkan melalui tulisan ada sekitar 138 judul buku, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
Al-Jihad fi al-Islam atau Jihad dalam Islam. Pada tahun 1927, Abu A'la al-Maududi telah menerbitkan buku karya pertamanya dalam bahasa Urdu yang berjudul Jihad fi al-Islam. Kitab yang membahas tentang hukum Islam, menyangkut peperangan dan perdamaian. Kemudian yang kedua, Islamic Law and its Introduction. Pada karya Abu A'la al-Maududi ini membahas tentang pengantar hukum Islam. Yang ketiga, Right of Non-Muslims in an Islamic State, di mana di dalamnya berisi tentang hak-hak non-muslim di negara Islam. Yang keempat yaitu Economic Problems and Islamic Solution. Selain dari karya-karya Abu A'la al-Maududi yang telah disebutkan di atas, juga terdapat karya beliau yang berisi tentang masalah perekonomian dan solusi Islam. Yang kelima yaitu Toward Understanding Islam. Karya Abu A'la al-Maududi ini membahas mengenai menuju kepada pemahaman Islam. Buku ini menghantarkan dan menunjukkan Abu A'la al-Maududi sebagai salah seorang ahli agama yang menonjol di anak benua itu. Yang keenam yaitu The Islamic Law and Constitution. Pada karya ini berisi tentang konstitusi dan undang-undang yang Islami. Yang ketujuh Ar-Riba. Pada karya ini mengatur dan membahas tentang masalah riba. Untuk karya yang kedelapan yaitu Tafkhim Al-Quran. Karya Abu A'la al-Maududi ini berisi tentang pemahaman Al-Quran. Kemudian yang kesembilan yaitu Islamic Way of Life. Buku ini berisi tentang jalan hidup muslim. Karya yang ke-10 yaitu Al-Jihad fi Sabilillah. Pada karya Abu A'la al-Maududi ini membahas mengenai segala bentuk usaha berjuang di jalan Allah. Yang ke-11 Al-Khilafah wa Al-Muluk. Adapun pada karya ini berisi tentang khalifah atau pemimpin dan kerajaan yang dipimpinnya. Yang ke-12 yaitu Al-Hijab. Pada karya Abu A'la al-Maududi ini mengupas masalah hijab secara tuntas, menjelaskan batasan aurat wanita, membahas perbedaan pendapat seputar hijab, dan menyajikan ilustrasi model dasar hijab. Yang ke-13 yaitu Mujaz Tarikh Tajdid Ad-Din wa Ihyah. Yang ke-14 Al-Islam wa Al-Jahiliyah. Kemudian Al-Asas Al-Akhlaqiyah li Al-Harokah Al-Islamiyah. Yang ke-16 Al-Hadaroh Al-Islamiyah. Yang ke-17 First Principle of Islamic State dan lain sebagainya. C. Pemikiran ekonomi Abu A'la al-Maududi. Yang pertama, format sistem ekonomi Islam al-Maududi. Mengenai format ekonomi Islam, al-Maududi mengatakan bahwa Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi, bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan segala detail-detailnya. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam menentukan beberapa rancangan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai setiap masa. Maka, melalui hal yang global tersebut akan terlihat jelas tujuan dari Al-Quran dan hadis yang mengatur segala aspek kehidupan sebagaimana mestinya. Kemudian dibenarkan oleh Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Ewis Amalia. Ketika Yusuf Qaradawi ditanya oleh temannya mengenai hal yang sama, beliau mengatakan, aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan rinci. Yang global biasanya untuk hal-hal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan tempat. Sedangkan hal yang rinci untuk hal-hal yang baku. Masalah ekonomi dan politik sering berubah temporal menurut ruang dan waktu. Oleh karena itu, untuk masalah ini Islam cukup meletakkan dasarnya. Tujuan organisasi ekonomi dalam Islam. Yang pertama, kebebasan individu atau individual freedom. Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya adalah karena seseorang harus bertanggung jawab secara individu kepada Allah dan bukannya secara kolektif. Yang kedua, keselarasan dalam perkembangan moral dan materi. Perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Yang ketiga,
kerjasama, keserasian, dan penegakan keadilan. Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Baik, pembahasan berikutnya mengenai prinsip-prinsip dasar. 1. Kepemilikan pribadi dan batasannya. Dalam hal ini, Islam tidak membagi harta dalam kepemilikan kepada produksi dan konsumen, dan konsumsi atau menghasilkan atau tidak menghasilkan. Tetapi dapat dibedakan berdasarkan kriteria diperoleh secara halal atau haram, dan dikeluarkan kepada jalur yang halal dan haram. Kedua, keadilan distribusi. Peraturan penting dalam ekonomi Islam ialah membangun suatu sistem distribusi yang adil daripada distribusi yang sama terhadap kekayaan. Bahwasanya tidak ada dalam semester ini dua hal yang sangat sama persamaan distribusi dalam ekonomi, tetapi memerintahkan keadilan distribusi dan menentukan regulasi yang jelas untuk memelihara keadilan. Yang ketiga, hak-hak sosial. Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial dengan kekayaan individu dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu seseorang yang memiliki harta lebih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat adalah zakat. Berlanjut kepada pengeluaran, terdapat suatu pungutan wajib yang ditentukan oleh Islam, yaitu zakat. Yang kelima, hukum waris. Hukum waris pada intinya ialah mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Yang keenam, peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Islam mengenali hak pemilik tanah dan pemodal, begitu pula terhadap pekerja dan pelaku bisnis yang menerangkan secara jelas bahwa Islam menganggap keduanya sebagai faktor ekonomi. Kemudian dari faktor-faktor tersebut harus adil dalam pembagian keuntungan. Yang ketujuh, zakat dan kesejahteraan sosial. Pendapat dari zakat dan sedekah memang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial. Yang kedelapan, ekonomi bebas riba. Sistem ekonomi ini sebenarnya sudah tercipta pada masa lalu ketika pertama kali riba dilarang di wilayah Arab. Dan setelah itu, wilayah Islam berkuasa karena telah diharamkan terhadap seluruh operasi pada sistem ekonomi. Yang terakhir, hubungan antara ekonomi politik dan aturan sosial. Hubungan di antara hal tersebut ialah sama bagian akar, batang, cabang, dan daun dari suatu pohon. Hal itu merupakan satu sistem yang timbul dari iman kepada Allah dan utusannya. Sistem akhlak, ibadah, atau disebut akidah, kemudian sumber sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan, semua sistem ini berada pada satu sumber. Teori bunga. Abu A'la al-Maududi telah membicarakan secara panjang lebar aspek-aspek positif dan negatif dari institusi bunga serta telah menunjukkan kejahatan-kejahatannya secara fundamental. Suatu usaha telah dilakukan untuk meringkas argumentasinya. 1. Aspek negatif bunga. Jika dapat ditunjukkan bahwa bunga tidak dapat dibenarkan baik oleh akal maupun keadilan, namun bunga masih menjadi perdebatan. 2. Teori piutang menanggung resiko. Pelopor teori ini bahwa kreditor menanggung risiko karena meminjamkan modalnya. Ia sendiri menanggungkan keinginannya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. 3. Teori peminjam memperoleh keuntungan. Jika peminjam tidak diberikan batasan waktu untuk mendapatkan keuntungan dari penanggung modal yang dipinjamnya, ia tidak akan mampu memperoleh keuntungan dan bahkan seluruh bisnisnya bisa hancur karena kekurangan modal. Masa di mana peminjaman menginvestasikan modalnya mempunyai harga tertentu, baginya ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Maka tidak ada alasan mengapa kreditor tidak boleh menikmati sebagian dari keuntungan peminjaman. 4. Teori produktivitas modal. Sebuah pendapat menegaskan produktivitas modal sebagai jumlah yang diwariskan yang memungkinkan kreditor menarik suatu imbalan
dalam bentuk bunga dari peminjaman atas penggunaan modal tersebut. Jika diakui bahwa modal itu memiliki suatu kualitas produktivitas yang diberikan kepada pemilik modal sebagai bagian keuntungan, tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti jumlahnya yang sebenarnya dan keuntungan yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. Di samping itu, tidak ada metode untuk menghitung atau memperkirakan keuntungan dari penggunaan modal untuk jangka waktu 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jangka waktu bunga. 5. Teori present value (future value). Alasan teori ini ialah keuntungan masa depan diragukan karena ketidakpastian peristiwa, sedangkan keuntungan di masa kini jelas dan pasti. Kepuasan terhadap keinginan di masa kini lebih bernilai daripada kepuasan masa depan, karena mungkin tidak memiliki keinginan seperti di masa depan. Oleh karena itu, dalam kenyataan barang-barang pada waktu kini lebih berharga, maka barang sekarang lebih berharga dari barang masa depan. 6. Merupakan kejahatan moral spiritual. Institusi bunga memiliki dampak negatif terhadap masalah psikologis. Ia dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi. Selain itu, bunga telah menjadikan manusia seorang yang maksimer, yaitu seorang yang tidak pernah puas. Di samping itu, ia dapat melahirkan sikap asosial, antipati, ketamakan, dan mewariskan kesengsaraan dengan berbagai cara. 7. Merupakan kejahatan ekonomi. Al-Maududi berpendapat bahwa dampaknya akan negatif bagi masyarakat bila dipungut bunga pada sektor produktif pertama. Terakumulasinya modal secara sia-sia karena pemodal menahannya dengan harapan adanya kenaikan suku bunga. Kedua, sikap tamak untuk menaikkan bunga yang lebih tinggi yang menyebabkan tidak disalurkannya dana yang seharusnya dikerjakan oleh pelaku bisnis dan dapat sangat cepat mempengaruhi kehancuran ekonomi. Ketiga, modal tidak diinvestasikan ke dalam banyak perusahaan yang bermanfaat panjang dengan berharapkan meningginya bunga di masa depan. Hal ini merupakan hambatan dalam pembangunan industri. Memahami riba. Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun, yang dimaksud riba dalam Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi, pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Riba menurut istilah adalah tambahan yang dihasilkan dari modal harta sebagai imbalan dari penundaan waktu. Riba pada masa jahiliyah mempunyai beberapa bentuk, diantaranya menurut Imam Qatadah, seorang menjual suatu dengan tempo. Jika telah jatuh tempo yang telah ditentukan namun tidak bisa membayarnya, maka harus menambah. Menurut Mujahid, seorang memberikan hutang kepada yang lainnya, maka disyaratkan ini dan itu, maka saya akan mengakhirinya. Abu Bakar Al-Jashwash, yaitu jual beli ditemukan dengan tambahan disyaratkan dan tambahan itu sebagai ganti rugi dari waktu. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.